Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Adi Cibeet. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Susuk Darah. Cerita ini ditulis oleh Novi Purwanti. Jika kalian ingin membacanya secara langsung, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Sebelum lanjut videonya, buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, mari bantu klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Dan kalau kalian suka dengan cerita yang saya bagikan, silahkan klik tombol like-nya dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya. Agar kalian tidak penasaran, yuk langsung aja kita mulai ceritanya. Malam ini area pemakaman yang terkenal angker begitu sunyi. Hanya terdengar suara kusir angin yang menikahi rintihan seseorang. Wanita yang memeluk nisan dengan air mata. Tanah yang masih merah basah menjadi saksi bahwa penghuninya baru saja menempati. Bang Sandi, maafkan aku bang. Jangan tinggalkan aku sendiri. Hanya kepiluan yang terucap. Wanita itu adalah aku. Aku terus menangis dan merintih, tak memperdulikan cairan berwarna kuning yang keluar dari sela-sela paha. Cairan laknat yang membuat semua tragedi ini terjadi. Aku Estu Asia akan menceritakan kepada kalian tentang awal mula malapetaka yang menimpa. Estu, sini nduk, bantuin emak angkat ayam goreng. Suara emak membuat keasikanku terganggu. Kuletakkan ponsel di atas meja makan dan berjalan malas menuju kompor. Ekor mata melirik jam dinding. Masih pagi pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Harum aroma ayam goreng menguat di udara, membuat perutku yang lapar berdendang gembira. Emak sedang mengulek sambal terasi, menu sarapan yang paling favorit. Ayam goreng penyet sambal terasi. Aku mengangkat ayam goreng dan meniriskannya. Setelah itu, kembali menekuni ponsel. Berbalas chat dengan Kania yang berada di ibu kota. Estu, ikut aku aja kerja di sini. Gampang banget loh cari duit di sini. Kania mulai memanas-manasi. Dia mengirimkan foto tas dan bajunya yang terlihat mewah. Mak belum kasih izin. Balasku singkat, dibumbui emot nangis. Halah, masa masih takut sama emak? Kamu itu sudah gede, sudah 22 tahun, waktunya kerja dan punya penghasilan. Aku juga kerja bantu emak jualan di warung. Kakakmu Mbak Rini kan bisa bantu, toh rumahnya pas di sebelah warung. Mbak Rini sibuk sama anaknya yang berumur 4 tahun, mana sempat dia bantuin emak. Ya sudah, kalau kamu butuh kerjaan hubungi aku aja. Wajah kamu itu cantik, pasti gampang cari kerjaan di sini. Kania pun offline. Entah dia kerja apa. Sahabatku itu kalau siang hari tidur dan malam hari mulai bekerja. Kania adalah anak janda miskin di desa ini. Sejak kecil kami sudah bersahabat. Semenjak lulus sekolah, Kania nekat merantau di Jakarta. Dalam waktu singkat hanya 3 tahun saja, Kania bisa membangun rumah ibunya dan membuka warung kelondongan. Dok, makan dulu. HP-nya taruh di sit. Setelah makan, bantu Ma buka warung. Ma menyodorkan sepiring nasi lengkap dengan ayam goreng sambal terasi. Iya, Mak. Aku mulai menyuapkan nasi ke dalam mulut. Mak, aku pengen kerja di Jakarta sama Kania. Boleh kan? Boleh opo di sana. Wong ikut emak jualan aja kamu gak kekurangan apa-apa. Pengen cari pengalaman, Mak. Masa seumur hidup harus terkungkung dalam desa ini? Emak tersenyum. Mbok kira hidup di Jakarta itu gampang. Emak pernah kerja di sana. Susah, Dok. Gak semudah bayangan. Lah,
Ma udah ngerasain hidup merantau. Kenapa aku nggak boleh? Aku bersungut-sungut. Mak sayang sama kamu. Kamu itu anak gadis, cantik dan lugu. Pantasnya udah nikah. Itu kayaknya si Udin naksir sama kamu. Males mak, dia hanya guru SMP. Aku carinya cowok yang kaya biar hidup enak. Wele, sejak kapan anak emak jadi matre begini? Sejak orok. Emak tersenyum. Wanita yang bernama Marni Asih itu juga menyuapkan makanan di mulutnya. Aku sangat menyayangi emak, sebab dia adalah perempuan perkasa. Emak membesarkan aku dan Mbak Rini seorang diri, tanpa bantuan sedikit pun dari bapak. Aku tidak mau punya suami seperti bapak, yang kerjanya cuma ngerokok, mabuk dan nongkrong tidak jelas. Ketika bapak meninggal 2 tahun lalu, aku tidak terlalu sedih. Aku justru gembira karena pencuri uang emas sudah musnah dari dunia ini. Apakah aku anak durhaka? Terserah kalian mau sebut apa. Aku lega karena bapak yang suka memukul bila sedang mabuk sudah tidak bisa mengganggu kami lagi selamanya. Emak duluan ke warung ya, kamu nyusul saja begitu selesai makan. Emak segera keluar. Aku meneruskan kegiatan gado ayam goreng. Warung emak berada di dekat pasar. Sebenarnya sudah ada 1 orang yang membantu di sana. Bule Darsi tidur di warung dan mempersiapkan segala sesuatunya. Mulai dari belanja dan memasak. Emak sudah stok bumbu di dalam kulkas. Jadi pekerjaan Bule Darsi tidak terlalu repot. Masakan emak terkenal enak. Warungnya selalu ramai. Aku hanya membantu melayani pembeli dan mencuci piring kotor. Estu, apa kamu lihat Mbak Rini? Suara Paro membuatku terkejut. Mas Riki, sejak awal aku tidak suka dengan suami Mbak Rini ini. Dia mempunyai mata yang membuatku ngeri, seolah ingin menerkam. Aku nggak tahu, Mbak Rini nggak kesini. Jawabku asal. Kalau emak sudah berangkat. Mas Riki memandangi tubuhku. Ya, kalau di rumah aku memang suka memakai tank top dan celana super pendek. Kamu makan apa? Ini ayam goreng. Monggo kalau Mas Riki mau. Dia duduk di depanku dan mulai mengambil nasi. Mbakmu itu sekarang berubah. Mas Riki berbicara. Dia sudah berbulan-bulan bersikap dingin. Aku diam tak menanggapi. Wajar Mbak Rini judes. Soalnya sudah setahun Mas Riki tidak bekerja. Dipecat dari pabrik, dia gengsi saat ditawari kerja jadi kuli panggul di pasar. Untuk makan sehari-hari, mereka tinggal ambil di warung. Mas setiap hari memberi uang jajan kepada anak Mbak Rini. Maaf mas, aku gak mau berkomentar tentang rumah tanggamu. Sebaiknya selesaikan sendiri. Aku sudah selesai makan dan berdiri menuju wastafel untuk mencuci piring. Mbakmu juga gak kasih aku jatah malam. Mas Riki berkata memelas. Dek. Aku merasa tidak nyaman dengan ini semua. Sepertinya Mas Riki sekarang sedang menatapku dari belakang. Bulu-bulu halus di tubuhku meremang. Setelah makan sebaiknya Mas Riki segera pergi. Aku mau bersiap ke warung. Tidak jadi mencuci piring, aku hanya menggeletakkan piring di wastafel. Kemudian melangkah menuju kamar. Aku takut berada dalam satu ruangan dengan kakak iparku itu. Saat hendak menutup pintu, Mas Riki sudah berdiri di depanku. Tangannya yang besar menghalangi pintu. Estu, kamu cantik. Mas Riki menyentakkan pintu, membuatku terjatuh ke lantai kamar. Dia menutup daun pintu dan menguncinya. Seringai terlihat dari bibirnya yang kehitaman. Aku seolah bisa melihat liur menetes dari bibirnya yang terselip sebatang rokok. Asap putih mengepul, membuat ruangan berukuran 3x3 meter itu pengap. Mas, keluar kamu. Ingin aku berteriak lantang, tapi yang keluar hanyalah cicitan kecil. Mas Riki mendekat sambil menghisap rokoknya.
Kemudian dia meniupkan asap itu ke wajahku. Asap beraroma anyir dan wangi masuk ke dalam lubang hidung dan mengirimkan sinyal ke otak. Ah, kasihan sekali Mas Riki. Mbak Rini jahat, tidak memberinya kehangatan. Aku akan menggantikan Mbak Rini. Di depanku Mas Riki tersenyum. Wajahnya tiba-tiba terlihat menyenangkan. Aku tidak sabar merengkuhnya dalam pelukan. Estu, kamu cantik. Lebih cantik daripada Rini. Mulai sekarang kamu akan jadi milikku. Lagi Mas Riki meniupkan asap padaku. Pada tiupan kedua, hasrat dalam diriku tak bisa dibendung. Tanpa diminta, aku segera melemparkan diri ke arah Mas Riki. Mas Riki menyeringai saat aku tubruk padanya. Dia segera membantingku di atas ranjang dan melucuti pakaian yang menempel. Setelah itu, aku tidak ingat apa yang terjadi, sebab kurasakan dingin dan gelap menyelimuti. Seolah aku bermimpi, tapi mimpi yang sangat mengerikan. Serigala hitam berliur mencabik-cabik tubuhku. Aku berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang membantu. Serigala itu menjilat setiap tetes darah yang keluar dari permukaan kulit, lalu melolong kesenangan. Lolongan itu bersaut-sautan dengan serigala lainnya yang berada di kejauhan. Aku tersentak ketika wajah serigala berubah menjadi rupa Mas Riki yang menggerung kesenangan. Aku hanya bisa menatap kepergian kakak ipar yang telanjang itu keluar kamar. Tubuhku sakit, kepalaku pening. Lelaki biadab itu telah merenggut kesucianku di dalam kamarku. Anehnya, aku tidak ingat berbuat apa, bahkan air mata tak keluar. Dalam kepedihan, kupaksa diri berjalan kamar mandi, membersihkan sisa-sisa dari tubuh Mas Riki, lalu berpakaian kaos dan celana jeans. Setelah itu, aku ke warung seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Saat Mbak Rini dan Mas Riki datang untuk makan siang, aku hanya merasa sesuatu yang tidak nyaman, tapi tak bisa kuungkapkan. Sejak itulah, setiap pagi setelah emak ke warung, Mas Riki selalu hadir menghangatkanku, hingga aku mulai terbiasa dengan asap rokok yang anyir wangi, hingga aku ketagihan dengan serigala hitam yang melelehkan darah. Mbak Rini, Mas Riki pergi kemana? Aku bertanya kepada Mbak Rini saat baru turun dari atas motor metik. Kebetulan Mbak Rini sedang ngomong anaknya di halaman warung. Oh, kamu tahu Mas Riki pergi? Mbak Rini bertanya menelisik. Kemarin kan cerita waktu makan di warung. Oh iya ya. Mbak Rini menggelepek kepalanya. Mas Riki mau temui guru spiritualnya. Dia mau cari kerja di kota. Ya, semacam minta doa begitu. Aku mengangguk. Pantas saja Mas Riki pagi ini tidak datang. Ternyata dia sedang ke guru spiritualnya. Ya wes mbak, kalau begitu aku ke warung dulu. Kakiku berjalan masuk ke warung, lalu memulai membantu emak. Seorang wanita tua datang membeli lauk. Aku membantu membungkusnya. Saat wanita itu memandangku, alisnya berkerut dalam, membuat keriputnya semakin ketara. Dok, bisa kita bicara? Wanita itu berbisik. Entah mengapa aku tidak bisa menolak. Kami keluar dari warung dan berbicara di tempat dia parkir sepeda ontel. Nggih mbah, wonten nopo? Tanyaku sopan. Dok, kamu terkena guna-guna, katanya spontan kepadaku. Guna-guna dari mana mbah? Aku merasa baik-baik saja. Nanti siang datanglah ke sini. Mbah itu menyebutkan sebuah alamat. Oh iya, aku Mbah Murti. Aku akan bantu kamu menghilangkan guna-guna. Itu pun kalau kamu percaya. Setelah berkata begitu, Mbah Murti pergi naik sepedanya. Aku hanya menatapnya dengan heran. Guna-guna? Zaman gini masih ada guna-guna? Aneh sekali. Dok,
Bicara apa kamu sama Mbah Murti? Emak bertanya saat aku masuk ke dalam warung. Nggak ada, Mak. Dia hanya ingin aku datang ke rumahnya. Apa Emak kenal? Ya kenal, Dok. Mbah Murti itu orang pintar dari desa sebelah yang sudah terkenal. Dia yang dulu bantu emak cari hari baik buka warung. Setelah itu, warung emak selalu laris. Gak nyangka Mbah Murti mau beli di sini. Dia jarang keluar rumah. Biasanya anaknya yang belanja. Kamu ke rumahnya ya, Dok? Bawakan sembako buat Mbah Murti. Iya, Mak. Siang itu aku ke rumah Mbah Murti dengan membawa sembako dan buah semangka. Motorku penuh dengan oleh-oleh untuknya. Akhirnya aku tiba di rumah sederhana bercat hijau muda. Seorang perempuan yang garis wajahnya mirip Mbah Murti mempersilahkan masuk. Dia membawa oleh-oleh ke dalam rumah. Mbah Murti sudah duduk di balai kayu yang terletak di sudut ruangan. Aku mendekat dan mengambil tempat di sebelahnya. Kamu datang, Doestu, sapanya sembari terkekeh. Sampaikan terima kasihku pada mamu ya. Aku melongo. Ternyata Mbah Murti memang orang pintar. Buktinya dia tahu bahwa emak yang menyuruhku datang. Enggak, Mbah. Mumpung di sini, tolong jelaskan apa maksud guna-guna itu. Kamu yang paling mengerti, Dok. Kamu juga sudah tahu siapa yang kirim guna-guna. Aku berpikir sebentar. Mas Riki, Mbah. Kamu merasa perbuatanmu itu salah apa betul? Aku yakin Mbah Murti sudah tahu tentang perselingkuhanku dengan Mas Riki. Biasa saja, Mbah. Kamu menikmatinya. Aku mengendikan bahu. Iya. Guna-guna sudah menumpulkan nuranimu, Dok. Terdiam aku mendengar ucapan Mbah Murti. Aku tahu itu sedikit melenceng. Tapi siapa suruh Mbak Rini tidak mau memberi Mas Riki haknya sebagai seorang suami? Bukankah aku sudah betul membantu Mbak Rini yang lalai melakukan tugasnya? Apa yang salah dari itu semua? Kamu mau dibebaskan atau tidak, Dok? Tanya Mbah Murti lirih. Monggo, Mbah. Gak ada salahnya mencoba. Akhirnya aku mengambil keputusan. Mbah Murti memejamkan matanya dan mulai merapalkan mantra. Aku tidak tahu apa yang dia ucapkan. Tiba-tiba Mbah Murti membuka matanya dan memercikan air ludahnya di wajahku. Ludah yang berbau sangat busuk melebihi sampah di dekat pasar. Aku segera mengelap wajah dengan lengan baju, berusaha keras menghilangkan jejak bau. Guna-guna sudah terlepas. Sekarang kamu bebas. Hati-hatilah mengambil keputusan. Aku melihat masa depanmu cukup suram. Hanya kamu yang bisa memperbaikinya, Dok. Maka jangan salah. Pikirkan semuanya baik-baik. Setelah mengucapkan terima kasih, aku segera pamit undur diri. Aku merasa wejangan Mbah Murti hanyalah omong kosong. Mana ada guna-guna hilang dengan disembur ludah busuk. Bukannya kembali ke warung, aku justru pulang ke rumah dan mandi, menggosok muka pakai sabun beberapa kali. Tapi bau itu tak kunjung hilang, masih menggantung di dalam hidung. Aku bahkan mengoles pelipis dengan parfum, berharap bau itu lenyap. Dering telepon membuatku terjingkat. Aku mengambilnya dari atas ranjang kamar. Kania video call. Hei Kania, tumben telepon siang hari. Apa nggak kerja? Aku lagi ke Bali, liburan dong. Di latar belakang terlihat pantai yang berwarna biru. Indah sekali. Aku juga ingin liburan. Bosan setiap hari terkurung di dalam warung. Pengen. Aku memasang muka. Pengen. Kamu gak bantu emak di warung? Males, aku lagi gak mood. Apa karena kakak iparmu gak datang? Kania terkekeh. Membayangkan Mas Riki membuatku bergidik. Bagaimana mungkin selama 3 bulan aku mau saja ditiduri dia? 2 hari setelah Mas Riki merenggut kegadisanku, aku memang bercerita kepada Kania. Ternyata Kania juga jujur kalau kerjaannya adalah menghibur pria kaya yang kesepian.
Pantas saja dia cepat kaya. Najis. Aku bersungut-sungut. Daripada kamu di desa tiap hari dikelonin sama Mas Riki, mendingan ikut aku aja. Entahlah, aku masih galau. Gak usah galau. Kalau perbuatanmu ketahuan, bisa mati emakmu kena serangan jantung. Mumpung belum ketahuan, mending ikut aku aja. Seorang memanggil Kania. Dia segera menutup telepon. Aku terbaring dan memikirkan kata-kata Kania. Benar juga. Sebelum semua terbongkar, aku harus minggat dari sini. Sudah tercebur lumpur, sekalian lumpur itu kugunakan untuk membangun istana. Toh aku sudah tidak suci lagi. Bekerja sebagai wanita panggilan tidak terlalu buruk. Daripada dikasih gratisan ke Mas Riki, mending aku jual mahal sekalian. Ceritanya cukup sekian dulu. Agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saya Hadi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.